Hai guys, balik lagi di K-Popcast episode 10. Tidak terasa ya, kita sampai di episode 10. Terima kasih juga untuk kalian yang selalu menonton dan mendukung channel ini. Oke, dengan itu ID Sibling akan selalu memberikan berita terbaru dan juga terhangat dengan pembahasan yang menarik. Tuh, dan gue mau ngingetin nih, kita tayang setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tapi untuk episode kali ini kita tayang hari Minggu karena kemarin Bang Isan ada tayang ya, makanya ini spesial di hari Minggu tayangnya. Yap, betul. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Yuni. Guys, gue mau rekomendasiin kalian berbagai makanan dari Asia Food nih. Ada raboki, ada tteokbokki, ada bakso aci, bahkan ada snacknya juga. Dan yang terpenting guys, makanan ini sangat mudah untuk disajikan. Tinggal dicemplung-cemplungin doang, terus jadi deh kayak gini. Enak banget loh guys. Gue udah nyobain rabokinya, tteokbokkinya, bakso acinya, semuanya bener-bener pas. So, tunggu apa lagi guys? Yuk langsung aja dibeli. Kalian bisa klik link yang gua kasih di description dan juga di top komen ya. Oke guys, berita pertama, ada 2 berita dating dari 2 member boy group nih. Yang pertama dari Vernon 17 yang dikabarkan dating dengan stylist TXT. Ya, jadi nih guys, kenapa bisa ada dikabarkan dating rumor ini nih si Vernon nih? Karena katanya stylist TXT ini bikin Q&A di Instagram. Ada yang nanya, apakah kamu sudah punya pacar? Terus dia jawab, udah punya, sambil foto background questionnya ini ada foto boneka teddy bear yang di cocokologinya itu boneka teddy bear yang dibeli sama Vernon waktu Vernon lagi tour di US, lagi konser Seventeen di US kan. Jadi dikiranya itu kan ada tuh ketangkep tuh kayak di plastik, boneka teddy bear di plastik gitu. Nah itu disangkanya itu boneka yang dibeliin sama Vernon buat acara ini, buat stylist TXT ini. Iya, terus makin kesini jadi makin ada cocokologi lagi nih pasti kan, kayak topinya sama. Terus jadi ada beberapa barang mereka yang sama, topi, cincin. Terus adenya Vernon nih Bang, katanya ngikutin stylist TXT ini. Iya, nge-follow di Instagram. Iya, katanya. Gue baru tahu nih yang soal follow. Iya emang katanya gitu. Ada adenya Vernon. Nah, menurut lo gimana sama berita dating yang ini nih? Sebelum kita berdua ngejawab nih, Mi. Nah, kan kita udah tahu nih kalau lu tuh Karen. Lu fans fans Seventeen. Lu Ya, duluan nih kalau kasih pendapat. gue nggak kaget. Malah ini dong yang ditunggu-tunggu sama Carrot, ya kan Carrot? Kita Maksudnya tuh carrot nggak masalah? enggak dong. Oh, berarti nggak masalah. damai banget Lu ya? kalau lihat Jarang-jarang di kayak gini. berita Vernon ini di Twitter, di Instagram, dimanapun ya, itu pasti komen Carrot ya, itu pasti ngedukung Oh, gitu. berarti Karena gini. fanbase-nya itu bener-bener Sportif damai ya? iya, Banget, nge-supportin. banget. Wah, hebat. Karena emang Gue sempat ngebahas ini di TikTok dan komen-komennya banyak yang Iya dukung. kan? Tapi kan biasanya tiap platform media sosial beda-beda nih netizennya. Enggak, emang Hebat Seventeen. Gue kira emang di TikTok doang yang enggak emang dukung. Emang ngedukung, Lu soalnya gimana? Bang, sejarang itu member Seventeen tuh dikabarkan rumor. Ah, Apalagi ini Vernon yang termasuk pendiam di Seventeen tuh nggak masih terlalu pendiam. yang berisik gitu. Iya, nggak terlalu yang kayak disangka bakal ada berita dating ini gitu. tiba-tiba ada berita ini. Apalagi di Vernon gitu kan cukup. Cuman menurut gua Vernon ini sekalinya benar kata lo Seventeen tuh gua bertahun-tahun gua tahu Seventeen emang jarang banget ada berita datingnya mereka gitu ya. Cuman yang gua lucu sekalinya kena agak nggak mainstream coy. Biasanya kan idol sama idol ini idol sama sama aktor, stylist ini ya sama kan? stylist Terus gitu. bikin penasaran nih kalau emang bener ini kenal dari mana Nah, nih. tadinya gue tuh bingung kata gue ini kenal dari mana kok stylistnya TXT. Gue baru sadar pas ada yang komen kan mereka selabel ya, hype ya. Gue baru sadar, oh iya, selabel hype kan kantornya sama bisa ya. kok. Ini juga Beda-beda di lantai kantor doang ya. mungkin. Tapi kan maksudnya mereka ngikutin jadwalnya beda gitu. Tapi gue garis bawain dulu ya. Ini kan rumor ya. Sampai Iya, sekarang rumor. kagak ada confirm dari agensi atau apapun gitu, confirm dari fanmanya juga nggak ada gitu. Nah sekarang gue nanya, kalau dari sudut pandang lu pribadi sama sudut pandang Karat yang lu lihat, banyak yang ngedukung? Banyak. Kan nggak tahu ceweknya siapa. Oh pada tahu emang mukanya? Ya apa namanya? Tahu nggak tahu dukung gitu? Nggak di expose. expose mukanya kan. Tapi baru Tapi dukung. ya karena sejarah itu Bang ngedukung sih, apalagi Keren maksudnya- juga Karat ya.
Jarang-jarang Emang. di malah bener-bener ngedukung Apalagi gitu. boy group gitu ya, dari Iya, boy group. malah semangat gitu ya kayak. Terus yang bikin kayak ngedukung nih Bang nih, Iya. karena kita ngeliat nih akhir-akhir ini Fernand tuh Hah? stylingnya tuh lebih keren, Keren. gitu loh. Styling di mana? Cara berpakaiannya tuh Fashionnya lebih ya? fashion, Apa pas fashion lagi banget. panggung kah? Apa di gimana? di bandara kayak fashion airport gitu. Emang sebelumnya Feren ya ala kadarnya. nyantai-nyantai aja gitu. Dia Iya, tipe yang biasa aja gitu. lebih ke Aduh. Oh, sekarang lebih Sederhana. sekarang Nah, lebih sekarang lebih stylish stylish. Oh, gitu. Oh, jadi Oke. masuk ya? Iya kan Enggak, makin gua kira ini mungkin cuma cocok cocokologinya. Kirain kan cocokologi. Nah. Tapi setelah taunya katanya adiknya follow, Oh. terus sekarang jadi lebih stylish, jadi masuk ya cocokologinya ya? Iya. Tapi Gua berharap itu benar sih. Nggak, ini versi Yuminya sendiri, Yumi berharap itu bener ya. Kalau yang merasa nggak pengen bener Iya, juga nggak apa-apa nggak gitu. apa-apa. Tapi dari yang lo lihat, Carrot positif semua tanggapannya, nggak ada yang Iya, gue marah-marah lihat gitu. yang gue lihat komen-komentarnya ya. Di berbagai medsos gitu. Iya. Soalnya gue ngebahas ini di TikTok dan komennya juga sama. Malah kayak ngecengin Vernon gitu, cie Iya. Vernon gitu. Akhirnya ada rumor pacaran gitu, maksud gue sportif, supportif itu ya Carrot. Emang ya. iya. Gokil sih Carrot sih. Healthy Aman-aman. hubungan Wah, fans dan berani, idol. berani. Nah Bang, satu lagi nih Ah. berita dating dari Taeyong NCT dan Park Joo Hyun, aktris aktris. tuh ya. Ya, kalian pasti tahu. Yang Ya, main dia sapu dikabarkan itu dating rumor karena Park Joo Hyun ini ngupload foto sama Taeyong. Dia Iya. abis nonton konser NCT nih, NCT Illicil sama Taeyong foto berdua dan posenya tuh lumayan deket Iya. gitu kan. Bukan sama deket Rangkul, lagi, ya. rangkulan. Nah rangkulan. iya, terus menurut lo gimana sama berita dating yang ini nih? Nah Lucu kalau nggak? ini baru gue mau komen nih, karena gini, gue jujur ya, gue suka Taeyong, gue suka NCT, tapi ketimbang lebih ngikutin Taeyong, gue lebih ngikutin aktris Park Joo Hyun ya, Park Joo karena Hyun. gue emang jatuh cinta sama si Park Joo Hyun ini sejak dia jadi Baekhyul di ekstrakurikuler. Loh, itu dia keren banget. Iya, jadi gue nonton Cantik itu kan, banget ya. dan gue suka sama si Park Joo Karakternya. Hyun ini. Akhirnya gue ngikutin dia terus kan, gue sampai follow IG-nya gitu. Nah, gue tuh udah lihat nih cewek, nih aktris, nih social butterfly, tau gak lo? Oh, Tipe orang yang emang gampang temenan kemana-mana, temennya banyak gitu, dan dia tuh banyak banget apa ini sama cowok, Foto, iya. foto sama cowok, temen nih. Dia pernah foto sama, bukan pernah foto, dia main tuh sama kayak Zico, Mino Winner, sama Grey yang kayak gitu-gitu. Terus dia bahkan kalau foto memang sering foto apa yang deket gitu sama cowok, bahkan rangkulan gitu. Dan itu biasa kalau lo follow IG-nya, bahkan nih yang paling deket nih kalau lo scroll sekarang, itu ada dia foto sama aktor Go Kyung Pyo. Mereka sama-sama aktor di film apa? Soul Five. Soul Di film Vibes. Soul Five yang mau Yuahin. Tapi dia foto di mana gitu, foto lagi gelap premier apa tapi pelukan gitu berdua. Deket Memang banget ya? memang nih anak kalau foto selalu begitu. Nah, yang sama Iya. Taeyong, gua tahu ini kan bukan baru sebenarnya. Kayaknya udah sebulanan yang lalu, udah apa yang 2 bulan yang lalu. Intinya udah cukup lama. Yang nge-share foto itu Park Joo Hyun-nya sendiri di IG story. Gua masih ingat banget orang gue liat IG story-nya. Lah, di foto sama Taeyong kayak gini, kok nyantai kata gua. Nah, yang gua seru sama NCT Zen sama fans NCT waktu itu adalah si Baekhyul-nya foto begitu. Nggak ada yang marah loh, Nggak, santai. Semua NCT itu malah santai. dukung ya, malah ngecengin kayak Iya, tadi. malah ngecengin Kat Taeyong, tapi nggak ada yang ke arah pacaran. Karena kayaknya Citizen Oh. juga tahu kalau si Baekhyul ini, si Park Park Joo Hyun Joo Hyun ini ini. temennya si Taeyong. Taeyong gitu. Nah kan gue baca dari rumornya, dirumorin juga gara-gara ternyata diketahui si Park Joo Hyun ini waktu nonton konser duduknya di bangku spesial keluarga. Keluarga. Nah katanya gitu, bukan bangku penonton biasa, tapi bangku yang untuk keluarganya member NCT gitu. Terus foto berdua kayak gitu. Yang gue bingung, yang rumorinnya telat anjir. Maksud gue, udah dari kapan tahu fotonya, kenapa baru rumorin sekarang, dan udah dibantah Udah kan dibantah sama Udah sama dibantah sama agensinya. Nah, Bilangnya, agensi Park Joo Hyun bilang mereka cuma Cuman teman, teman. dan si Park Joo Hyun sama Taeyong ini memang akrab. Mereka berdua teman mabar game katanya. Bergame. Si Park Joo Hyun ini suka main game. Oh, game ya? Bahkan dia sampai upload di YouTube-nya dia main game gitu, main game mabarnya sama Taeyong gitu. Dan menurut gua gak masuk akal kalau misalnya mereka memang pacaran, Park Joo Hyun ngupload foto, ngerti gak? Pak kan Lebih baik malah dirahasiain ya. malah Taeyong lebih- idol kan, Iya. pasti harusnya mereka diem-diem Nah. gitu. Kalau terbuka begitu malah kemungkinan pacarannya kecil Iya. gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gini loh. Jadinya lupa. Nah mungkin menurut gua kalaupun Lupa, dicari yang lupa kalau Taeyong itu idol. iya, kalaupun dicari agak kurangnya Iya. di kejadian ini, yang bikin kalau misalnya ada salah paham Iya. adalah itu Park Joo Hyun kayaknya kan dia udah sering foto sama Go Kyung Pyo misalnya sama aktor lain Iya. gitu, biasa kayak gitu belum gitu. Iya. Nih dia foto sama Taeyong, dia lupa Taeyong idol aja gitu. Idol. Maksudnya idol tuh walaupun gak ada yang mempermasalahkan fansnya, Iya. suka dirumorin dating gara-gara hal Iya. begini gitu. Tapi sekali lagi menurut gua
ini rumor yang salah tempat anjir, udah lama banget ini, maksud gue Telat rumornya. telat banget gitu, dan udah dibantah ya sekali Iya. lagi guys, jadi udah dibantah dan nggak benar gitu. Jadi gue pengen nanya nih sama Citizen, kalaupun ya, Kalaupun. kan udah dibantah, udah jelas enggak, kalaupun benar, Benar. gue pengen lihat Citizen banyak yang dukung apa enggak, coba tulis di kolom Komen. komen ya. Pak Juyun cantik loh guys. Woi. Cantik banget, tinggi lagi. Iya tinggi lagi, oke coba tulis di kolom komen, oke? Nah, selanjutnya ada berita yang agak-agak nih Bang. Dilansir dari portal berita Pencave. Profilnya dirilis media, Raffi Fix dicurigai memakai joki untuk dikecualikan dari wajib militer. Jadi gini guys, ada sindikat joki wamil yang baru-baru ini ketangkap oleh kepolisian Korea. Nah, dan juga sindikat joki wamil ini bilang ada satu idol rapper terkenal yang memakai jasa mereka. Nah, dan juga media mengungkapkan katanya ini Raffi Fix. Nah, bagaimana tanggapan kalian berdua tentang masalah sensitif ini nih? Gue dulu apa dulu nih? Gua Terserah nggak kamu. ngikutin kasus ini. Nggak terlalu ngikutin, Iya. oke. Gue ngikutin sebenarnya dan gue jujur kaget gini. Maksud gue gini, Raffi ini kan namanya lumayan harum ya. Iya. Sebagai idol rapper dia namanya lumayan besar. Kalau gue nggak salah, koreksi kalau gue salah ya guys. Setahu gue Raffi ini bahkan udah punya agensi sendiri gitu. Oh. Nah, jadi ceritanya benar sindikat joki wamil Iya. tiba-tiba diberitakan beberapa minggu yang lalu ketangkep sama kepolisian gitu. Iya. Terus kayak yang Edwin bilang tadi, sebenarnya sindikatnya itu bilangnya kayak gini ke polisi, ada idol rapper yang make jasa dia, idol Iya. rapper terkenal. Terus dikasih tahu sama sindikat itu ciri-cirinya adalah si idol rapper ini di tahun kemarin itu sempat keluar dari variety show-nya dia. Oh. Terus beberapa bulan kemudian masuk lagi. Terus abis itu di bulan selanjutnya masuk wamil tapi sebagai pekerja sosial. Itu kata Jadi- si sindikat Jadi wamil itu sindikatnya tadi. ini cepu gitu. Iya, iya. Ngasih tahu karena udah ketangkep, ngasih Iya. tahu siapa aja kliennya kan gitu. Oh. Nah, gara-gara ciri-cirinya seperti itu, media akhirnya nyari tahu. Nah, setelah media nyari tahu, kata Kecocokan media yang gitu ya. sesuai dengan kecocokan kriteria Raffi. itu adalah Raffi. Katanya Raffi itu tahun lalu itu keluar dari acaranya Today's One Night, terus nggak tahu gimana masuk lagi, katanya habis itu wamil jadi pekerja sosial, katanya gitu. Nah, makanya nama Raffi jadi tertuduh gitu. Tapi hari ini ada berita, hari kita syuting ini ada berita katanya SBS udah memberitakan kalau Raffi udah didakwa. Ada juga yang bilang Jadi katanya benar dia. datanya Raffi itu ada di si sindikat ini. Gua nggak bisa bilang bener apa enggak ya. Cuman ada berita itu keluar. Kita tunggu aja ke depannya kayak gimana gitu. Cuman jujur gua kaget. By the way, buat kalian yang belum tahu, sindikat joki wamil ini bukan ganti nih. Kita mikirnya sempat diganti Iya, kan. iya. Gua pikir namanya joki. Wamil. Gua kira dia ngegantiin wamil. Iya, ganti enggak, wamil bukan gitu. Jadi begitu. si artisnya bisa bebas-bebas, tapi digantiin sama orang lain Iya, gitu, sama si betul. joki ini. Ternyata bukan. Joki wamil ini kayak kita bikin SIM tapi nggak ke polisi Iya, kan? cuman Tukang- dibikinin aja Iya, cuma gitu. dibikinin. Nah, ini si sindikat wamil joki wamil ini adalah sindikat Merubah. yang ngubah data-data seseorang supaya bisa dapat keringanan pas wamil. Iya. Buat kalian yang belum tahu, di Korea itu semua laki-laki kan wajib wamil, kecuali tiga yang boleh nggak wamil. Oh. Yang pertama itu adalah anak cowok semata wayang yang jadi tulang punggung keluarga. Kalau Kalau kayak dia anak gitu. cowok satu-satunya, nih kayak Edwin anak cowok satu-satunya dan tulang punggung keluarga misalnya, itu dia boleh nggak wamil. Karena kalau dia wamil nanti keluarganya yang ngasih Siapa makan yang siapa makan? gitu. Nah, Yang kedua, yang boleh nggak wamil itu adalah atlet yang berhasil membawa Korea itu Memenang. juara minimal Asia. Iya. Bisa juara dunia Dunia atau minimal Asia. Kalau atletnya nggak juara dunia atau juara Tetap Asia, harus tetap wamil. harus wamil. Harus wamil. Dan yang ketiga adalah penyakit. iya, cowok-cowok yang punya penyakit atau pernah misalnya kecelakaan Iya. atau gimana yang nggak memungkinkan mereka untuk wamil berat. Iya. Nah, orang-orang cowok-cowok yang punya penyakit ini, dia nggak serta-merta dibebasin wamil, tergantung jenis penyakitnya. Kalau penyakitnya masih bisa wamil, biasanya tetap wamil tapi ditaruh ke tempat yang lebih ringan. Iya. Misalnya pekerja sosial. Pekerja sosial kayak gimana? Nyapu. Kalau dulu misalnya jadi petugas jalan Iya. tol atau jadi tukang apa? Ya kalau di Indonesia tukang bersih-bersih jalan gitu, tau nggak? Kerjanya setiap hari kayak gitu. Nah, ada keringanan-keringanan seperti itu untuk orang yang sakit. Nah, di Korea banyak orang ternyata nggak mau wamil, ngerti nggak mau wamil. Banyak cowok-cowok yang nggak mau wamil dan akhirnya Ngejoki gitu. ngejoki ya, Ngejoki, aduh. mengubah data-datanya Emang- supaya bisa nggak wamil gitu. Emang apa pentingnya wamil di Korea sih, Bang? Nah itu, buat yang nggak tahu, penting nih pertanyaannya. Penting banget. Kenapa di Korea itu wamil penting? Karena Korea itu guys, pada dasarnya adalah negara yang selalu darurat perang. Mereka bisa setiap hari tiba-tiba perang. Perang sama siapa? Perang sama siapa? Negara Korea Utara. Betul, sama Korea Utara maupun Jepang. Yang paling mereka waspadai adalah Korea Utara. Mereka tuh sama Korea Utara kan
gesekan sedikit Iya, aja, bener. nyenggol dikit aja bisa langsung perang. Itu perbatasan itu tentaranya, waduh Iya, banyak nggak- bener perbatasan loh ya. Dan kalian bisa kayak nonton drama Crash Landing on You Iya, gitu kan bisa dilihat. pasti kalian udah nonton. Gak boleh sampai salah-salah kan. Iya. Salah sedikit aja nih negara bisa perang gitu. Dan mereka selalu statusnya darurat perang Iya. dengan Korea Utara. Jadi setiap laki-laki di Korea itu diwajibin wamil supaya kalau tiba-tiba perang, semua laki-laki di Korea yang bukan tentara pun bisa Bisa ikut megang berperang. senjata, Iya. ngerti caranya nembak pistol, ngerti caranya megang granat, ngerti caranya berperang karena udah pernah wamil Iya. semua gitu. Jadi Melindungi kalau diri ditanya sendiri lah ya, bisa. penting nggak? Penting. Nah, cuman seperti yang gue bilang tadi, ternyata walaupun penting dan wajib di negaranya, tetap banyak cowok-cowok yang nggak mau wamil. Utamanya kebanyakan yang nggak mau wamil orang yang biasanya hidup enak, anak orang kaya, artis juga sering. Tapi karena kalau kayak begitu emang pernah ada selebritis yang kayak oh, begini? kalau artis nih ya, sebelum gue jawab pertanyaan Edwin, anak orang kaya tuh nggak mau karena kan biasanya hidupnya udah nyaman nih, Aha. udah nyantai, udah bisa ngapa-ngapain aja. Tiba-tiba disuruh wamil. Wow. Yang namanya wamil, guys, wamil itu nggak ada hak istimewa, nggak tiba-tiba gara-gara orang kaya wamilnya jadi di tempat Dia yang enak. enak. Enggak. Iya. Tetap harus tidur di barak, tetap harus botak, tetap harus tidur bareng-bareng, makannya harus makanan tentara gitu. Nah, kalau ditanya ada nggak artis sebelumnya gitu? Wah, zaman dulu mah bahkan bukan cuma artis, bahkan anak-anak orang kaya juga ngelakuin hal-hal yang ekstrim supaya nggak wamil. Yang paling parah gue pernah dengar ada yang sampai nyabut giginya 4 biji, dicabut sama dia giginya supaya nanti didiagnosa dia kena penyakit parah yang bikin rontok giginya, ngerti nggak? Supaya dia Nyiksa dibebasin diri wamil. aja. Tumor Iya. gitu di sini bilang gitu. Nggak tahu, mungkin ada juga yang sampai mutusin jarinya Ya, diputusin gila. supaya ngaku-ngaku pernah kecelakaan sampai jarinya putus sehingga bisa nggak wamil atau minimal wamilnya jadi Saking pekerja ininya sosial. wamil Ya saking beratnya wamil. Kalau lo nonton drama DP, drama Jung Hae In, Iya. itu jangankan orang kaya, orang yang maksudnya orang biasa aja wamil, ada beberapa yang kabur ya kan dari barak Iya, wamilnya. bener-bener. Terus sampai dikejar sama tentara gara-gara nggak kuat di wamil. Iya. Emang wamil tuh berat gitu. Jadi memang ada orang-orang yang nggak pengen wamil dan makanya muncul jasa-jasa kayak gini, usaha-usaha joki wamil ini tadi gitu. Nah, yang gua kaget yang diberitain ini Raffi gitu. Jujur-jujuran aja, gua nggak terlalu idola banget sama Raffi, tapi gua tahu Raffi, gua nonton Tonight One Day gitu ya, variety show-nya dia, dan gua nih orang asik gitu, nih orang kelihatannya baik gitu. Gua sih berharap bukan Raffi ya, gue sih berharap ini beritanya nggak benar gitu. Cuman gue harus ngasih tahu nih buat siapapun termasuk fansnya Raffi, kalau sampai amit-amit, gue udah bilang amit-amit ya, amit-amit ternyata beneran Raffi, wah bahaya sih guys. Bahaya. Menjawab pertanyaan Edwin tadi, dulu ada artis nih, udah beberapa artis kena masalah wamil. Gue inget banget, ada artis, gue nggak usah sebut namanya deh, ada artis yang pernah wamilnya sampai 2 kali. Jadi dia pernah wamilnya bermasalah, dianggap bermasalah, wamil lagi. Itu terkenal banget guys. Kok kalian bisa tahu cari. komen deh. Iya, Jadi kalau tahu komen. dia wamil. Siapa yang wamil. benar kira-kira? Terus wamilnya kayak katanya bermasalah, kalau nggak salah dia sempet ngakalin wamilnya banyak libur-libur gitu atau gimana, gue nggak Iya. ngerti. Intinya abis itu ketahuan wamil lagi dia 2 kali. Ada juga yang gara-gara masukin wamil di penjara, ada. Ada. Ada yang paling parah, kalau ini boleh disebut namanya, udah nggak jadi artis lagi soalnya, namanya Yoon Seung Jun. Yoon Seung Jun itu dulu penyanyi solo di tahun 90-an, terkenal nih penyanyi itu. Nah, dia itu saking terkenalnya, diharapin orang bakal segera wamil. Nah, kan wamil itu kalau nggak salah kalau di usia Korea, umur 30 batas akhirnya Iya, kan. bener. Nah, mendekati umur 30, si Yoon Seung Jun ini malah ngubah kewarganegaraannya jadi Amerika Serikat. Supaya dia nggak wamil. Jadi dia udah Diakalin ya. iya, diakalin sama dia, mendekati akhir dia mengubah warganegaranya jadi Amerika Serikat. Tahu nggak diapain sama Korea? Dideportasi, diusir sama Pergi negaranya. kamu dari Korea. Ngadi-ngadi sih Oh lagi. iya, sampai detik ini si Yoo Seung Jun itu gak boleh balik ke Korea, even cuman buat Di liburan. blacklist udah Di blacklist dari sama negaranya. Korea. Tadinya artis terkenal banget gara-gara dia ngakalin wamil dengan mengubah warga negaranya jadi Amerika Serikat. Di blacklist dong sama negara Korea. Jadi kalau Oke, untuk dia wamil tuh- gak bercanda orang Korea. Rasa cinta tanah airnya kurang berarti artis itu tuh ya. Mungkin kalau kita bilang rasa cinta tanah air ya, Win, mereka tetap cinta tanah air, cuman gak mau wamil aja, ngerti Iya, gak? saking beratnya itu Iya, kayak. kalau lo hina Korea Selatan di depan mereka, mungkin mereka akan tetap marah gitu. Cuman mereka kagak mau wamil aja gitu, karena wamil berat gitu loh. Makanya kata gue, tapi orang Korea ini kalau udah masalah wamil gini dibegituin, wah abis. Nah, gue ngeri nih. Gue sekali lagi amit-amit ya, semoga bukan Raffi gitu. Iya. Tapi kalau sampai amit-amit beneran, gue nggak tahu tuh kedepannya bakal gimana. Sekali lagi amit-amit, jangan sampai sih. Gue doain bukan Raffi gitu ya. Semoga kita lihat yang terbaik aja. Untuk fans Raffi, silahkan tunggu keputusannya nanti seperti apa gitu ya. Sekali lagi, sampai kita bikin video ini belum ada kepastian bahwa Raffi beneran melakukan itu atau enggak.
Guys, gue mau rekomendasiin kalian berbagai makanan dari Asia Food nih. Ada raboki, ada tteokbokki, ada bakso aci, bahkan ada snacknya juga. Dan yang terpenting guys, makanan ini sangat mudah untuk disajikan. Tinggal dicemplung-cemplungin doang, terus jadi deh kayak gini. Enak banget loh guys. Gua udah nyobain rabokinya, tteokbokkinya, bakso acinya, semuanya bener-bener pas. So, tunggu apa lagi guys? Yuk langsung aja dibeli. Kalian bisa klik link yang gua kasih di description dan juga di top komen ya. Lanjut nih guys, berita terakhir dari Blackpink. Blackpink. Gak habis-habis prestasinya. Kemarin baru aja kita bahas Iya, tentang Coachella. jadi headliner Coachella. Nah, sekarang nih beritanya nih, Blackpink jadi penjualan konser tertinggi di Taiwan untuk artis asing. Konser yang Born Pink ini nih, Bang. Dan mengalahkan Coldplay. Jadi rekor Blackpink nih telah menjual 90.000 tiket konser untuk 2 pertunjukan di Kaohsiung, mengalahkan Coldplay yang menjual 80.000 tiket nih Bang. Gila. Nah, menurut lu gimana prestasi Blackpink cuy? Gue sih udah kaget ya soal Blackpink ya, ngalahin Coldplay-nya ini yang gue Iya, apalagi Coldplay cukup cuy. ya, Coldplay kan artis dunia banget gitu ya. Maksudnya Blackpink juga artis dunia sekarang, Iya. maksudnya tapi Coldplay kan dari Amerika gitu. Itu yang sangat mengejutkan. Tapi gue juga nggak kaget karena apa? Di Indonesia aja Blackpink tuh sekarang akan konser di GBK. GBK. Setahu gue, koreksi kalau gue Iya, iya. salah. Iya, koreksi kalau gue salah. GBK itu sampai detik ini masih jadi venue konser terbesar di Indonesia Emang gitu. nggak sih? Gak banyak artis yang berani, artis asing maupun artis Indonesia yang berani konser di GBK karena untuk menuhin GBK itu susah banget Wah, gitu. berapa puluh ribu ya? Iya, butuh berapa puluh ribu untuk sehari doang gitu. Jadi jangankan untuk konser 2 hari, konser sehari aja menuhin GBK susah. Kudu berani gitu ya. Blackpink ininya langsung 2 penyelenggara loh, acaranya. padahal abis pandemi 2 tahun mereka berani langsung 2 hari di Udah sold out belum GBK. sih? Udah sold out Buset. di GBK. Bahkan sekarang kalau beli tuh belinya ke orang-orang yang gak jadi nonton atau calo. Calo, aduh, Ya, tapi calo sekarang mahal. yang gak jadi nonton PTS, gak jadi Iya, nonton tiket, ada. itu juga challenge. Iya juga sih kalau misalnya. Iya ada juga, tapi ada juga kok yang kalau ke gua sering tuh masih gua buka ya guys. Kalau kalian nggak jadi nonton, terus pengen jual bisa DM gua, nanti gua Emang umumin. belum dapet? Gua udah dapet. Oh, Terus maksudnya gua lu mau umumin, bantu WTS. Gua Iya, bantuin. bantuin. Nanti gua bantuin ngumumin di IG. Siapa tahu ada yang mau beli gitu. Kayak soalnya ada tuh beberapa Banyak yang, loh. yang ngejualin tapi nggak ngambil untung, ngerti nggak? Cuman mau Iya. jualin aja Oh. karena dia tahu-tahu nggak bisa nonton. Iya. Misalnya tiba-tiba ada acara di hari Iya. itu, acara keluarga misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi Karena nanti gua bisa gua bantu. Kita bantu itu ya. Ya intinya tapi gue nggak kaget karena di Indonesia aja berani di GBK. Di Indonesia aja artis Indonesia nih yang berani konser di GBK, seingat gue tuh Iwan Fals yang gede-gede Slang gitu. Bahkan Oh. yang terakhir nih yang mau konser Raisa di ya? GBK Raisa. Ah. Maksudnya lu harus segede Raisa dulu baru bisa menuin GBK gitu. Nggak semua. Nggak Yang semua ya. kalau band paling yang berani menurut gue kayak Dewa gitu. Maksudnya Iya, kayak Dewa Noah 19. yang emang fansnya udah sebanyak Hampir banget gitu. hampir berapa persen Iya. warga Indonesia? Maksud gua kalau misalnya nggak sekuat itu ya nggak berani. Artis barat pun banyak yang ke Indonesia, artis barat, artis Korea, artis Tapi Jepang belum tentu misalnya. berani di GBK. Iya, Iya. belum tentu berani karena yang menuhin GBK memang susah. Nah, Blackpink bukan sehari, 2 hari lagi di GBK. Malah kayak Hari. 3 kurang aja. Iya. Jangan-jangan 3 hari juga bisa soal gitu. Maksud gue ya gue nggak kaget ngeliat Blackpink berhasil melakukan itu di Ya, Taiwan karena di negara kita pun berani gitu. Maksud gue ya emang gitu. Kalau nggak salah di Hong Kong pun sampai sempet minta nambah karena banyak orang kan di Cina nggak boleh nih. Iya, iya. Banyak orang Cina mau nonton Mau di nonton di Hong Kong gitu. Aduh. Jadi pengen nambah hari. Emang sangat mengejutkan sih Blackpink ini di negara manapun memang. Nih tour bahkan kemarin gue baca udah terjual tiketnya tuh 1,1 juta dan jadi konser girl group terbesar K-pop sepanjang masa gitu. Waduh. Kalau terus bertambah itu akan jadi yang terbesar sepanjang sejarah K-pop gitu. Mecahin rekor terus ya. Iya, makanya Blackpink Panjang sejarah. Blackpink itu sekarang cuma mecahin rekornya Rekornya sendiri. sendiri, Ah, iya, iya. Mereka punya rekor. Terus mecahin rekornya sendiri Iya, lagi iya. gitu karena saking udah nggak ada yang ngebalap gitu. Makanya gue nggak kebayang kapan atau Siapa? yang akan bisa mencapai rekor Blackpink Iya. gitu saking gedenya rekor Blackpink ini gitu. Blackpink in your area. Ya. Nah, ini lanjut lagi ini ke pembahasan terakhir, tapi masih Dari tentang Blackpink. Iya. Dan ini lebih mendebarkan lagi nih, Bang. Blackpink mendapatkan nominasi Brit Awards pertama mereka. Nah, Brit Awards itu adalah ajang penghargaan paling terkenal di Inggris Raya. Ya, kayak Grammy-nya Inggris lah gitu. Nah, gini Bang.
Jadi, BPI yaitu Badan Fonografinya Inggris Iya. secara resmi mengumumkan nominasi penghargaan Brit. Nah, Blackpink ini masuk nominasi nih guys. Nominasi apa? Ya, untuk kategori Best International Group. Nah, dalam nominasi ini nih, Blackpink bersaing dengan Drake, 21 Savage, First Aid Kit, Fontaine DC, dan Gabriels. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang Blackpink penghargaan lagi. nominasinya Blackpink, ya Bentar, kan? gua nanya dulu. Ini Blackpink artis pertama yang masuk artis K-pop Iya, pertama. betul. Jadi sebelum ini belum ada. Belum ada. Bisa Artis gitu K-pop. ya. Iya. Bisa gitu ya. Gua baru tahu nih. Iya. Ya itu gimana cara ngomong gua sampai kehabisan kata-kata untuk membahas Blackpink, tau gak lu? Iya. Wah, Mereka masuk ke hebat. nominasi yang bahkan sekarang belum pernah disentuh. ada. Iya. Gua tahu Brit Awards tuh sama bergengsinya dengan Grammy Awards. Kalau Grammy Awards kan di Amerika, di US. Nah, Brit Awards tuh di Inggris Raya, untuk se-Inggris Raya, bukan cuma di negara Inggris ya. Iya. Inggris Raya tuh Yaitu berarti ada Skotlandia, Iya, Wales, sama Irlandia Utara. gitu. Maksud gua itu tuh bener-bener apa bahasanya ya? Ajang bergengsi banget gitu, lah. dan mereka masuk dinominasikan seperti yang gue bilang kemarin pas kita bahas Coachella. Blackpink ini levelnya udah bukan K-pop lagi Iya. anjir. Iya, emang Maksudnya udah internasional. mereka tuh udah disaingin sama artis dunia Bener. gitu. Jadi maksud gue ya gimana ya? Gue cuma bisa selamat. Gue sih berdoa menang ya, karena ngelihat pencapaian Blackpink kemarin lewat Pink Phenomena 1 orang memang gokil banget Iya. kan secara internasional. Tapi gue gitu. ngeliat nominasinya pasti menang sih. Dia Pasti menang. pede Lo aja. pede menang. Pede Lo. kita sepede orangnya. Ya, lawan terberatnya apalagi cuman- di Blackpink. Drake lah gila. Drake sama 21 21 Savage kayak Tapi- yang, itu tuh yang nyanyi filmnya Suicide Squad bukan sih? Nggak tahu gue. Wah, Gue itu ya. nggak ngikutin. Tapi Iya, maksud gue Drake coy, Drake. Iya. You used to call me on my cell phone. Drake man. Ya Then berarti how kalau you Blackpink need menang my- ada apa ya? Ada ini Iya, lebih- writer sendiri. Oh. Kebanggaan Pride sendiri sendiri. karena bisa ngalahin Iya. dengan artis-artis genre yang Amerika beda. gitu. Cuman ya semoga menang ya Blackpink. Maksud gue gini, yang mau gue omongin adalah masuk nominasi pun gue udah seneng Iya. banget Iya, dan udah bener-bener. merasa terhormat. Even gak Iya, menang, hebat banget. yang kita nggak akan marah. Iya. Kalau gue pribadi sebagai fans Blackpink nggak akan marah gitu, karena Jadi Brit Awards sih setahu gue ya ditentukan oleh juri kayak Grammy gitu, ada jurinya sendiri. Iya. jadi menang itu bonus. Menang itu bonus, Iya. masuk nominasi aja menurut gue udah terhormat, apalagi Itu ini udah kan jadi keren artis banget. artis K-pop pertama ya. Iya. Artis betul. K-pop pertama yang dinominasikan di sini kan. Iya. Gokil Itu aja banget udah sih. keren. Ada komen lagi gak buat Blackpink? Gue udah gak bisa berkata-kata. Aduh, ayo dong satu kata Coachella. dua kata Coachella. Blackpink. Iya, Blackpink. Ini. Coachella Headliner. headliner di BST Konser. juga kemarin Oh, iya. di BST Hyde Park. Terus konsernya udah yang terbanyak di antara Iya. girl group ya. Aduh. Udah kurang nggak ada kurang. Wah, ini Bang Isan dan teman-teman Abis Blinkers ntar semua abis. Gue pasti sih berharap bahagia. ada satu yang gue berharap semoga bisa masuk Grammy juga, semoga. Oh, Grammy Iya. amin. Kedepannya ya, Iya. gitu. Semoga bisa masuk Grammy juga, amin. Blackpink mantap jiwa, ayo bisa yuk, bisa yuk. Ya. Nah, segitu aja episode K-Popcast kali ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Kita sampai di episode 10 dan jangan lupa kita tayang setiap hari. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, oke, thank you for watching dan juga jangan lupa like, Like, comment, subscribe. comment, subscribe. Komen, Comment, komen, komen, Juseo. komen, komen, komen. Bye bye.